warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana kabarnya nih anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk anak-anak dan juga ibu pribadi ya untuk selalu menjaga kesehatan, dan pola makan juga harus dijaga. Jadi harus memang benar-benar teratur. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa saya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Siapa namanya, Nak? Gani. Oke, terima kasih ya kepada Nak Gani. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum itu silakan untuk dicek di sekitarnya apakah masih ada sampah atau udah bersih. Baik, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik. Nurul Fadila, Hadir, Bu. Siti Amana, Hadir, Bu. Alvina, Hadir. Siti Mulia, Hadir. Diva Amanda, Hadir, Bu. Putri Arfa. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, sekarang biar kita tambah semangat, Ibu akan menampilkan sebuah video terkait dengan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dahulu. Silahkan disimak ya. Baik, Bu. Oke, itu tadi video yang Ibu berikan. Nah, bagaimana dari video tersebut? Luar biasa kan? Iya. Semoga anak-anak sekalian, terutama Ibu, dapat mengambil hikmah dari video tersebut dalam untuk selalu semangat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, setelah menampilkan video tadi, sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak sekalian. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Peraturan perundang-undangan. Oke, benar sekali. Jadi kita kemarin belajar terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Ibu mau tanya lagi, ada yang masih ingat nggak bahwasanya apa sih makna peraturan perundang-undangan itu? Baik, silakan. Siapa namanya? Amanah. Oke, silakan untuk Siti Amanah. Makna peraturan perundang-undangan ini
Inggris yang mengikat, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu ya kepada anak-anak. Jadi benar sekali apa yang dibilang oleh Mbak Siti Amanah, berarti Mbak Siti Amanah sudah paham terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bahwasanya peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, sekarang kita bukan belajar tentang peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan kita sudah pelajari di minggu lalu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT terkait dengan pembelajaran kita sekarang mengenai Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sebelumnya Ibu izin menampilkan ya. Nah, ini merupakan PPT yang sudah Ibu buat. Kita hari ini akan belajar terkait dengan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada hari ini ialah peserta didik dapat memahami, dapat menganalisis terkait dengan makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat dan benar. Dan juga setelah menyimak penjelasan dari Ibu dan menyimak teks PowerPoint yang telah Ibu tayangkan, peserta didik dapat menganalisis peran perintis kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat dan benar. Sebelumnya sudah dipahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Ibu mau tanya juga, kan PPT ini sudah Ibu berikan di dalam layar kita. Apakah anak-anak sudah membaca PPT yang sudah Ibu berikan di dalam layar kita? Sudah, Bu. Berarti Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan terkait dengan makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan namanya kebangkitan nasional. Bahwasanya para pahlawan kita sudah berjuang mati-matian demi untuk Indonesia merdeka. Jadi bisa dilihat di sana bahwasanya kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya memang tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda. Jadi perlu diketahui anak-anak sekalian bahwasanya pada zaman dahulu pasti kita tahu bahwasanya kita dijajah oleh Belanda, yang mana pertama kali itu mereka adanya POC. Nah, POC itu sangat membuat masyarakat Indonesia itu sangat menderita. Jadi kita masih enak di zaman sekarang, kita sudah dapat tidak dijajah gitu kan. Tapi kita lihat perjuangan orang zaman dahulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sangat luar biasa. Oke, sekarang pada masa sebelum kebangkitan nasional 1908, perjuangan bangsa Indonesia bersifat terpecah belah seperti yang Ibu bilang tadi. Namun seiring dengan masa kebangkitan nasional, maka perjuangan menjadi baik dan membaik. Jadi setelah masa kebangkitan nasional 1908, jadi artinya setelah tahun 1908, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu semakin baik. Jadi tidak bersifat terpecah belah lagi, walaupun masih sedikit-sedikit terpecah belah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan kebangkitan nasional masih melanjutkan dengan materi tadi, bahwasanya kebangkitan nasional ini memang memiliki makna atau arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Yang pertama, kebangkitan nasional itu merupakan titik awal mula bangkitnya rasa dan semangat kesatuan dan nasionalisme. Kedua, menjadi titik munculnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, masa kebangkitan nasional ini ditandai dengan terjadinya dua peristiwa penting. Ada yang masih ingat, ada yang tahu bahwasanya apa sih dua peristiwa penting itu? Boleh, silahkan amanah lagi. Itu menjadi keras Sumpah Pemuda. Betul sekali. Jadi ditandai dengan dua peristiwa penting, bisa dilihat di PPT, ialah berdirinya organisasi Budi Utomo, yang mana organisasi Budi Utomo ini pertama sekali organisasi yang ada di Indonesia, dan juga ada Ikrar Sumpah Pemuda.
Nah, selanjutnya kita memasuki peran perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini terkait dengan organisasi Budi Utomo. Bisa dilihat bahwasanya Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Nah, salah satu tokoh yang berperan ialah Wahidin Sudirohusodo. Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan peran perintis para pejuang yang telah perjuangan kebangkitan nasional 1908. Nah, di sini terlihat ada Wahidin Sudirohusodo. Nah, bahwasanya Wahidin ini menyadari pendidikan ialah kunci kemajuan Indonesia, sehingga ia mempunyai keinginan yang besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, pada tahun 1907 bahwasanya Wahidin berkunjung ke Skopje. Skopje itu ialah kayak pusat pendidikan atau sekolah gitu ya. Di sana ia menyampaikan pemikirannya dengan para pelajar Skopje dan mereka juga sependapat dengan pendapat dari Wahidin ini. Jadi pemikiran Wahidin ini menginspirasi Sutomo bersama teman-temannya untuk membentuk organisasi Budi Utomo. Nah, jadi anak-anak terciptalah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Nah, selanjutnya ini merupakan wajah-wajah perintis kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini ada lebih dari kurang ada 5 perintis kebangkitan nasional tahun 1908. Yang pertama itu bisa dilihat Bapak Wahidin Sudirohusodo. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwasanya beliau merupakan mempelopori adanya organisasi pertama di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo. Nah, perlu diketahui juga anak-anak sekalian bahwasanya sebelum adanya organisasi Budi Utomo, beliau ini adanya surat kabar gitu kan, surat kabar 2 bahasa yang dulunya dilakukannya gitu kan. Dia juga merupakan seorang dokter, jadi beliau tuh memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Indonesia. Itu merupakan salah satu bentuk pengabdiannya kepada bangsa atau masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bisa dilihat yang kedua ini ada Dr. Sutomo. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya siapa sih Dr. Sutomo tadi? Benar sekali. Jadi Dr. Sutomo ini merupakan pendiri organisasi Budi Utomo. Jadi beliau yang yang pertama sekali mau mendirikan organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Nah, selanjutnya ada Douwes Dekker. Nah, pasti teman-teman anak-anak sekalian sangat mengenal Douwes Dekker ini siapa. Jadi beliau merupakan aktivis politik yang juga merupakan pendiri atau pencetus dari ada namanya Nusantara. Nah, kemudian yang keempat ini ada Cipto Mangunkusumo. Nah, Cipto Mangunkusumo ini sama seperti Douwes Dekker tadi, ada Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan disebut dengan 3 serangkai. Seperti kita sudah belajar bahwasanya 3 serangkai itu apa. Nah, beliau lah ada Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker merupakan 3 serangkai yang mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia yang merupakan Industri Faktif. Oke, selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ini tak kalah kalian mengenal pastinya Ki Hajar Dewantara ini siapa? Coba, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Jadi benar sekali ya anak-anak sekalian bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini kita kenal dengan Bapak Pendidikan. Jadi beliau ini merupakan pendiri dari adanya Taman Siswa atau pendidikan TMS. Jadi beliau menyadari bahwasanya pendidikan di Indonesia ini sangat kurang gitu pada zaman itu ya. Jadi beliau membuat Taman Siswa ini untuk untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, jadi selesai sudah materi kita pada hari ini. Selanjutnya setelah Ibu tadi menjelaskan sudah panjang lebar ya Ibu menjelaskan tadi, anak-anak juga alhamdulillah anak-anak juga aktif yang sudah memahami juga dibaca PPT yang di dalamnya learning gitu. Jadi bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ibu silahkan untuk bertanya terkait dengan materi tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Nggak ada? Misi Bu.
Oh, oke, baik untuk siapa tadi Siti Amanah ya? Oke, Siti Amanah silahkan untuk bertanya. Mengapa zaman dahulu itu sering terjadi kejadian haji? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Siti Amanah terkait dengan mengapa sih Bu zaman dahulu itu sering terjadinya penjajahan gitu. Jadi memang anak-anak bahwasanya penjajahan itu merupakan fenomena yang fenomena yang sering terjadi di zaman dahulu. Nah, itu merupakan terjadi karena berbagai faktor ya. Salah satunya karena kepentingan pribadi dari negara penjajah itu sendiri, kayak kepentingan untuk memperluas wilayah mereka gitu. Nah, tapi mereka tuh dengan perbuatan yang keji gitu, yang bisa dibilang brutal, jadi sangat merugikan orang yang dijajah tersebut. Jadi mereka tuh emang demi kepentingan mereka negara itu pribadi, jadi tidak memikirkan terserah orang itu mau apa. Mereka tuh yang dijajah pastinya akan jadi budak kami gitu. Nah, jadi memang pada zaman dahulu itu sering terjadinya penjajahan dikatakan memang kepentingan dari kepentingan pribadi. Apakah ada tadi pahami? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Karena anak-anak tadi sudah bertanya, itu ada satu nih. Amin. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang silahkan kalian anak-anak untuk berdiskusi ya atau bertukar informasi terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, juga seperti yang sudah Ibu bilang minggu lalu, bahwasanya kita hari ini akan diskusi per kelompok. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu nih, apakah duduknya sudah sesuai dengan kelompok seperti arahan Ibu kemarin? Sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakannya. Nah, oke, ini akan Ibu beri waktu selama 15 menit. Jadi anak-anak sekalian silahkan untuk berdiskusi ya terkait dengan LKPD yang telah Ibu berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada atau yang kurang jelas? Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Sudah paham semua? Oke. Karena waktu sudah berlalu selama 15 menit, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilahkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya disilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami yang mana dari pertanyaan bagaimanakah solusi kelompok kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan peranan apa saja yang dilakukan oleh generasi muda dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi solusi yang kami dapatkan dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwasanya permasalahan ketidakadaan semangat dari para pemuda merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan berbagai pendekatan. Berikut beberapa solusi dan tren yang dilakukan oleh generasi muda untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, edukasi dan kesadaran sejarah. Generasi muda perlu memahami dan menghargai sejarah perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini dapat menciptakan rasa bangga akan warisan sejarah dan meningkatkan semangat nasionalisme. Yang kedua, pendidikan patriotisme. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan materi pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai patriotisme, kemandirian, dan cinta tanah air. Dengan begitu, generasi muda akan lebih memahami pentingnya perjuangan para pahlawan. Dan yang terakhir itu pelibatan dalam kegiatan sosial. Generasi muda dapat aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang mendukung pembangunan dan perbaikan masyarakat. Ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali ya dari presentasi kelompok 1 tadi. Mari kita beri aplaus dulu. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Baik, izin Bu, terima kasih kesempatannya. Saya di sini keluarga dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana pertanyaannya
bagaimanakah solusi kelompok kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan peranan apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada promosi nilai-nilai positif, yang dimana menciptakan kampanye atau inisiatif yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, kepedulian sosial, dan kerjasama. Yang kedua ada pelatihan kepemimpinan, yang dimana generasi muda dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Yang ketiga mengenali potensi diri, yang dimana membantu generasi muda itu untuk mengidentifikasi minat, bakat, dan tujuan mereka dalam kehidupan sehingga mereka merasa termotivasi untuk mencapai prestasi pribadi dan kontribusi positif kepada masyarakat. Baik, itu saja dari yang kedua. Oke, sangat bagus sekali ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Mari kita beri aplaus dulu kepada peserta. Oke, tadi sudah bagus ya, berarti anak-anak sekalian sudah paham terkait dengan materi pada hari ini. Jadi memang benar kenapa bahwasanya tidak cukup untuk generasi muda saja yang hanya yang melakukan perubahan, tetapi juga perlu adanya dedikasi atau juga kolaborasi antara para pemuda, orang tua, keluarga, dan para pemerintahan untuk menumbuhkan kembali semangat para pemuda ini untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini. Nah, ini ada apa nak sih yang dan Nurul? Oke, dan dimohon untuk ini ya, memperhatikan ibu dulu ya. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa bantu ibu memberikan kesimpulan? Silakan, siapa namanya? Iva. Oke, silakan Iva. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini terkait kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi kebangkitan nasional ini merupakan awal dari gerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Peristiwa ini juga menandai munculnya semangat persatuan dan kesadaran nasional di kalangan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Selain itu, kebangkitan nasional tahun 1908 juga memberikan dorongan penting untuk terus berjuang menuju kemerdekaan Indonesia yang kemudian tercapai pada tahun 1945. Oke, bagus sekali teman-teman. Karena dari Ibu tadi sudah memberikan kesimpulan, Ibu akan memberikan hadiah. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan memasuki bab baru yaitu terkait dengan Sumpah Pemuda. Nanti akan Ibu tautkan di dalam e-learning. Silakan anak-anak dibaca dulu ya terkait dengan materi kita minggu depan. Baik. Berhubung waktu kita sudah selesai atau sudah habis, jadi Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,